beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai materi tentang beban nilai di muka. Perkenalkan, aku Salwa Ramasia dengan NIM 329. Aku Maulida Putri Diandi dengan 3 NIM akhir 345. Aku Furna Nasyatadi dengan NIM 349. Aku Aisyah Wiyana Syakazaka dengan 3 NIM digit terakhir 352. Aku Melani Faiza dengan 3 digit NIM terakhir 344. Guys, aku lagi magang nih. Iya, tiap hari dengarnya PPH 23, PPH 22, beban nilai di muka. Aku cuma ngangguk-ngangguk aja, padahal mah kurang ngerti. Ya udah, sini kita jelasin. Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang paling gampang dulu kali ya. Beban dibayar di muka itu apa sih? Beban dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sekarang, tapi manfaatnya bisa kita rasakan nanti. Contohnya, misal kita beli Netflix selama setahun. Kan langsung bayar. Nah, tapi kan manfaatnya dirasakan sama 12 bulan. Apabila kita hubungkan dengan kegiatan perusahaan, misalnya seperti sewa apartemen, sewa gedung, asuransi, langganan software, dan juga pajak-pajak tertentu. Misalkan kita kasih contoh di sini. Perusahaan itu membayar sewa sebesar 24 juta yang digunakan selama 2 tahun. Nah, karena manfaatnya 24 bulan atau 2 tahun, makanya itu nggak boleh dianggap sebagai beban secara langsung. Nah, untuk biaya dibayar di muka sendiri ini ada dibagi jadi dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan harta. Pendekatan harta itu apa sih? Nah, pendekatan harta itu posisinya ketika dibayar, di debitnya itu ada di beban dibayar di muka dan kreditnya itu adalah kas. Nah, untuk pembayaran setiap bulannya gimana sih? Yang setiap bulannya kita membayar di debit itu beban sewa dan juga di kreditnya itu adalah kredit beban dibayar di muka. Jadi, awalnya nggak kaset ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya ada pendekatan kedua, itu adalah pendekatan beban. Kalau pendekatan beban ini kebalikannya sih. Jadi kalau saat bayar, di debitnya itu ada beban dan di kreditnya ada kas. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri, di debitnya itu ada beban dibayar di muka dan juga di kreditnya ada beban. Ribet juga ya. Makanya itu akuntan dibayar. Nah, kita sekarang masuk ke pajaknya. Kalau misalnya seseorang atau perusahaan menyewakan seperti tanah, gedung, ruko, gudang, apartemen, rumah kantor, itu bakal dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atau itu final dengan tarif 10% dari jumlah bruto sewa. Contohnya, misalnya ada sewa gedung dengan harga 10 juta dikenai pajak 10%, maka nanti PPh-nya adalah 1 juta. Kenapa disebut final? Karena pajaknya itu selesai di situ dan nggak digabung lagi ke perhitungan pajak tahunan. Nah, untuk yang reminder juga, penyetorannya itu di tanggal 10 bulan berikutnya dan untuk pelaporannya itu di tanggal 20 bulan berikutnya. Dan sekarang kalau bukan gedung gimana? Untuk ketentuan umum sendiri, PPh pasal 23 itu dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang bukan objek pajak PPh final. Terus contohnya untuk sewa kendaraan darat itu ada bus, terus juga ada truk, ada mobil. Contohnya lagi mungkin untuk perusahaan sewa bus. Nah, untuk total sewanya sendiri itu ada 60 juta. Terus dikenakan tarif 1,5%. Untuk pajaknya 900.000. Kenapa beda sama gedung? Karena memang aturannya beda. Contohnya aset tetap lain itu tuh ada mesin, kemudian ada alat berat, terus juga ada generator. Nah, kalau yang aset tetap lain itu tarifnya 4,5%. Nah, aku juga sering dengar nih tentang istilah kredit pajak. Pajak dibayar di muka itu adalah pajak yang sudah dibayar atau dipotong selama tahun berjalan dan nantinya juga dapat mengurangi pajak terutang. Nah, contoh dari pajak dibayar di muka itu kayak PPh 22, PPh 23, PPh 24, dan juga PPh 25. Jadi kayak uang di muka gitu ya? Nah, kurang lebihnya tuh kayak gitu.
Untuk PPh pasal 22 itu merupakan pajak yang dipungut oleh kegiatan tertentu. Contoh yang paling umumnya itu adalah impor barang. Ketika barang itu masuk ke Indonesia, itu nanti dikenai bea cukai dan juga dilakukan pemungutan PPh 22. Nah, PPh 22 itu nggak cuma impor loh, di sini juga ada industri tertentu seperti semen, rokok, kertas, baja, otomotif, dan juga ada bahan bakar seperti BBM, gas, pelumas, dan juga ada barang mewah seperti pesawat pribadi, helikopter, rumah mewah, dan lain-lain. Berarti makin mewah makin kena pajak. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Gak semua objek dipungut oleh PPh 22 karena ada beberapa pengecualian yang diatur dalam ketentuan perpajakan sendiri loh. Dan yang terakhir ada PPh pasal 23. Objeknya itu ada dividen, kemudian ada bunga, ada royalti, hadiah, terus jasa, dan juga jasa maklum. Contohnya itu kayak perusahaan menerima royalti karena mereknya digunakan pihak lain. Atas royalti tersebut dikenakan PPh pasal 23. Nah, kalau perusahaan dapat penghasilan dari luar negeri, maka pajak yang sudah dibayar itu di luar negeri bisa dikreditkan di Indonesia. Contohnya, seperti perusahaan memperoleh penghasilan di Singapura dan sudah dibayar pajaknya di sana. Nah, selanjutnya itu ada PPh 25. Nah, PPh 25 itu apa sih? PPh 25 itu adalah angsuran pajak bulanan. Tujuannya itu agar perusahaan tidak menanggung seluruh pajak sekaligus pada akhir tahun. Oke, jadi hari ini kita belajar ya bahwa pajak itu sebenarnya dekat sama aktivitas perusahaan sehari-hari. Mulai dari sewa gedung, Sampai transaksi luar negeri. Mulai dari PPh pasal 22 Sampai PPh pasal 25. terima kasih semuanya. Di mana kita berpijak, di situ kita pajak. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll